Halo kawan-kawan, welcome back di YouTube channel aku. Nah, video kali ini aku tidak mereview hotel, tetapi seperti yang mungkin kalian tahu, aku sendiri bekerja di bidang perhotelan. Nah, kali ini aku mau ngasih kalian beberapa informasi tentang beberapa istilah dalam perhotelan yang mungkin kalian pernah dengar atau mungkin kalian baru pertama kali dengar nih. Nah, tetapi mungkin juga kalian sering dengar tapi nggak ngerti ini apaan sih artinya. Nah, oke, kali ini aku akan ngasih kalian informasi tersebut. Nah, sekarang di tangan aku udah ada catatan juga, jadi aku biar tidak kelewat dan bisa rapi apa aja yang harus disampaikan. Oke, yang pertama adalah reservasi atau booking. Nah, biasanya mungkin kalian tahu reservasi atau itu adalah booking juga. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan reservasi. Ya, ada yang kalian bisa telepon langsung ke hotelnya, ada yang bisa kalian datang langsung ke hotelnya, ada juga kalian bisa pesan melalui online travel agent, ya, yang sekarang sudah lagi populer banget menggunakan online travel agent atau OTA, gitu. Nah, yang kedua adalah check in dan check out. Nah, untuk check in dan check out sendiri adalah jam dimana kalian masuk, yaitu check in, dan check out adalah jam dimana kalian harus keluar. Nah, untuk aturan dari jam masuk dan jam keluar dari tiap-tiap hotel berbeda-beda ya guys, tergantung hotelnya, tergantung kebijakan dari hotelnya masing-masing. Nah, kalau di hotel tempat aku bekerja itu check-in time-nya jam 2 siang dan check-out time-nya jam 12 siang. Kenapa bukan jam 12 siang check-in-nya, check-out-nya nggak jam 12 siang juga? Nah, sebenarnya itu adalah kita harus men-spare waktu 2 jam untuk melakukan pembersihan. Ya, misalnya kalau semalam penuh nih, misalnya 100, katakanlah 100 kamar, 100-100-nya penuh. Nah, besok kalau misalnya mereka keluar jam 12 siang dan jam 12 siang harus masuk juga yang baru, itu akan susah hotel untuk melakukan pembersihan. Itulah kenapa biasanya kita memberikan waktu spare 2 jam untuk proses pembersihan. Seperti itu. Jadi kalian maklum ya, sekarang kenapa check-in time hotel itu telat ya, tidak sama dengan pada saat kalian keluar. Nah, itu adalah karena ada alasannya. Oke. Nah, kita langsung yang ketiga adalah extra charge. Nah, extra charge ini biasanya apabila kalian melakukan pengerusakan ya, kalian memecahkan gelas atau secara sengaja ya, misalnya ada kalian mencoret-coret spray. Mungkin beberapa saat yang lalu aku lihat ada beberapa video viral tentang yang charge spraynya rusak. Nah, itu memang harus ada seperti itu, harus ada extra charge ya, karena mahal guys, barang-barang hotel itu mahal, jadi harap maklum. Yang berikutnya adalah extend. Nah, biasanya extend ini itu misalnya kalian menginap 1 malam, tiba-tiba besoknya karena saking nyamannya kalian ingin memperpanjang 1 malam lagi. Nah, itulah dinamakannya extend. Jadi perpanjangan waktu menginap kalian. Yang berikutnya adalah room service. Nah, room service ini yaitu kalian membuat orderan dari phone, dari telepon yang ada di kamar kepada contoh katakanlah kepada restoran. Nah, itu yang dinamakan dengan room service. Nah, biasanya beberapa hotel bintang 4 atau bintang 5 itu room service-nya 24 jam guys, jadi nggak masalah. Tapi ada juga hotel yang mungkin room service-nya dibatasin hanya sampai jam-jam tertentu aja. Jadi jangan kalian pukul rata ya, semua hotel itu room service-nya harus 24 jam. Enggak guys, jadi tergantung dari hotel masing-masing. Nah, biasanya ada tuh aturannya di kamarnya ada room directory namanya, atau semacam buku. Di situ kalian bisa lihat nih fasilitas hotel, apakah room service-nya 24 hours atau hanya jam-jam tertentu aja. Yang berikutnya adalah front office. Front office sendiri itu ada beberapa bagian ya sebenarnya. Cuma katakanlah sekarang kita bahas mengenai resepsionis. Resepsionis adalah suatu tempat di mana kalian proses untuk check in dan check out ya, untuk registrasi lah istilahnya. Nah, sebenarnya untuk front office sendiri itu terbagi atas beberapa part. Nah, cuman kalau kalian ingin melakukan proses check in nanti berarti kalian harus pergi ke yang namanya resepsionis. Yang berikutnya adalah twin bed. Nah, twin bed ini sendiri adalah jenis tempat tidur yang ada 2 ya, yang ada 2. Jadi bukan untuk satu tempat tidur 2 orang, enggak, tetapi satu tempat tidur untuk 1 orang, tetapi dalam satu kamar itu ada 2 tempat tidur. Itu yang dinamakan dengan twin bed, gitu ya.
Kemudian ada double bed. Double bed sendiri itu adalah satu kasur besar yang berisi dua orang, ya, satu kasur yang besar. Nah, penyebutan double bed ini sendiri bermacam-macam, guys. Ada yang menyebutnya dengan king bed, ada juga yang menyebutnya dengan queen bed. Nah, tergantung dari hotel masing-masing. Kalau di tempat saya bekerja, itu untuk yang satu bed besar itu kita sebut sebagai king bed. Sedangkan yang untuk dua bed terpisah itu kita sebut dengan twin bed. Gitu. Tapi ada hotel lain juga yang menyebutnya dengan queen bed untuk satu bed yang besar. Seperti itu. Jadi kalian sudah paham ya, kalau misalnya ada pegawai hotel yang bilang king bed atau double bed atau queen bed itu artinya sama. Satu tempat tidur besar yang bisa diisi oleh dua orang. Seperti itu. Biasanya untuk suami istri nih, ya, kan nggak mungkin suami istri tidur terpisah kan? Oke, yang berikut adalah breakfast. Ya, breakfast ya sesuai namanya ya, breakfast atau sarapan pagi. Nah, biasanya ada kamar-kamar yang dinamakan sebagai room only. Room only itu adalah kamar yang tidak termasuk dengan sarapan pagi. Ya, jadi hati-hati nih kalau kalian mau memesan kamar, baik itu melalui online travel agent atau langsung ke hotelnya, kalian harus tanya nih apakah kamar tersebut termasuk makan pagi apa tidak, karena ada beberapa harga yang biasanya lebih murah itu biasanya tidak termasuk dengan sarapan. Jadi kalian harus cermat dalam memilih kamar hotel. Yang berikutnya adalah buffet. Buffet sendiri adalah prasmanan ya, penyajian makanan secara prasmanan gitu. Jadi ada penyajian makanan secara prasmanan, ada juga dengan family style. Family style itu misalnya kalian bersepuluh, kemudian pesan makannya taruh di tengah-tengah gitu. Jadi kalian tinggal sendok aja. Nah, itu dinamakan dengan family style. Seperti kalau kalian di rumah kalian gitu ya. Jadi bukan di buffet yang kalian harus berdiri untuk ngambil satu-satu seperti di kondangan, enggak. Tapi kalau family style itu kalian duduk di meja, nah itu menunya sudah ada di tengah. Beda lagi dengan menu à la carte, ya, à la carte. Kalau à la carte itu kalian pesan melalui buku menu. Oke? Jadi sudah tahu kan perbedaannya? Nah, sekarang yang berikut adalah early check-in. Early check-in sendiri itu adalah proses check-in lebih cepat dari jam check-in seharusnya. Misalnya jam check-innya jam 2, kalian pengen check-in jam 9 pagi. Nah, itu dinamakan dengan early check-in. Nah, early check-in sendiri biasanya ada dikenakan charge khusus ya, biaya tambahan, karena biasanya jumlah yang dibayarkan bervariasi ya, tergantung hotel masing-masing. Ada yang charge-nya sekitar 25%, ada yang 50% dari harga kamar, ada yang 10%, itu tergantung kebijakan hotel masing-masing. Nah, kalau ada early check-in, ada juga late check-out. Late check-out biasanya itu perpanjangan jam check-out. Misalnya kalau kalian harus check-out jam 12 siang, tapi kalian baru bisa check out nih jam 3 sore atau jam 2 sore. Nah, itu bisa dengan kalian nanti melapor kepada resepsionis ya. Itu biasanya juga dikenakan biaya tambahan gitu ya. Jadi baik early check-in maupun late check-out biasanya akan dikenakan biaya tambahan. Kemudian kalian juga harus melaporkan pada resepsionis sebelum proses check-in atau sebelum proses check-out. Nah, biasanya kalian diteleponkan sama resepsionis siang-siang sebelum check-out mengingatkan, Bapak hari ini check-out kah? Nah, itu biasanya untuk memastikan apa kalian akan late check-out atau akan extend, seperti itu. Oke, yang berikut adalah full book. Full book sendiri itu berarti bahwa kamarnya sudah habis, guys, sudah tidak bisa dipesan lagi atau sudah terjual habis. Kemudian yang berikut adalah ada bar ya. Bar yaitu tempat bersantai ya, biasanya ada di dekat restoran. Itu ada live musiknya, kalian bisa chill di situ. Biasanya juga ada minuman beralkohol. Nah, ada juga minibar. Minibar biasanya apa nih bedanya minibar dan bar? Minibar itu biasanya ada di kamar kalian ya, di kamar kalian. Itu ada suatu desk atau suatu tempat yang kecil ya. Ada biasanya kalau kalian ada di kamar itu ada kulkas, ada minuman, itu dinamakan minibar gitu ya. Jadi tidak besar, makanya dinamakan mini gitu. Kemudian ada beberapa tipe-tipe kamar hotel juga. Tipe kamar hotel ada yang standard room. Standard room biasanya yang paling murah. Ada juga superior room ya, ada juga superior room, ada juga yang menyebutnya dengan deluxe room, ada juga yang menyebutkan dengan executive room, ada juga yang junior suite, ada juga suite, ada yang presidential room. Banyak sekali tipe-tipe yang dinamakan
dari hotel masing-masing. Jadi kalian harus tahu nih, kalian mau menginap di kamar yang mana, kalian harus pastikan dulu untuk lihat promo-promo apa yang sedang berlangsung. Kadang-kadang ada juga promo, misalnya special rates untuk superior room. Nah, kalian harus ketahui juga superior room itu apakah kamar yang paling murah di hotel tersebut, ataukah masih ada kamar yang lebih murah dari superior lagi. Jadi kalian bisa pasti untuk memesan room yang mana, seperti itu ya. Nah, biasanya ada juga yang namanya family room. Family room itu kalau di hotel aku tuh nggak ada ya. Di hotel aku, tempat aku bekerja, nggak ada, adanya connecting room. Nah, bedanya connecting room sama family room adalah, kalau family room itu satu room, satu kamar yang bisa dimasukin atau bisa dienepin dengan berbanyak orang gitu, dengan ya namanya ya family ya. Jadi kapasitasnya lebih besar dari room-room yang lain ya. Tapi kalau connecting room adalah itu dua kamar yang memiliki pintu connecting, atau ada pintu-pintu yang langsung menyambungkan antara dua kamar tersebut. Biasanya pintu kamar ini ya otomatis harus bersebelahan ya, karena biar ada pintu koneksinya, seperti itu. Yang berikutnya adalah bellboy. Nah, bellboy sendiri adalah orang yang bertugas untuk membawakan barang-barang ya, seperti yang mungkin kalian bisa dilihat di hotel itu, yang mendorong troli atau kereta untuk membawakan koper. Nah, itu dinamakan bellboy ya. Jadi orang yang membawa koper kalian biar tidak kecapean ya, yaitu bellboy. Ya, bellboy sendiri itu adalah part dari front office department, seperti itu. Jadi dia bukan berdiri sendiri guys. Jadi dia masuk ke dalam front office department. Jadi dia satu departemen dengan resepsionis tadi. Kemudian yang berikut adalah move room. Move room itu adalah pindah kamar. Misalnya kalian menginap satu kamar, ternyata kamar tersebut airnya mati nih, atau ada gangguan teknis. Nah, kalian bisa merequest untuk move room, dan itu biasanya tidak dikenakan biaya lagi, karena itu ada pure atas kesalahan dari pihak perhotelan gitu. Jadi kalian kalau misalnya nginap di hotel, misalnya TV-nya mati, rusak, atau enggak airnya mati, kalian nggak usah segan-segan untuk melapor kepada resepsionis, karena itu biasanya nanti akan di follow up oleh resepsionis kepada engineering untuk dilihat nih seberapa besar kerusakan atau kendala yang dihadapi oleh kamar tersebut. Kalau misalnya sudah tidak bisa ditangani, maka kalian nanti akan dipindahkan ke kamar yang baru, seperti itu. Yang berikutnya adalah rate plan. Rate plan-nya sendiri adalah rate dari harga kamar gitu ya. Jadi harga kamar yang biasanya akan berlangsung selama 1 tahun gitu. Tapi ada juga nanti beberapa promo-promo yang mungkin akan dibuat pada saat musim-musim tertentu. Oke, kemudian ada kontrak rate. Nah, kontrak rate ini sendiri tipe harga kamar yang diberikan kepada hotel, yang diberikan dari hotel kepada travel agent. Jadi biasanya ada kontrak harga dan itu biasanya akan berlangsung selama 1 tahun ya. Biasanya kalau di hotel aku kita sudah mengirimkan kontrak rate sebelum tahun baru datang gitu. Sebelum Januari, berarti Desember itu kita sudah mengirimkan kontrak rate ke seluruh travel agent yang kita sudah kerjasama, sehingga nanti mereka sudah bisa menjualnya di Januari, seperti itu. Tetapi itu nanti akan kita infokan lagi ya, akan kita infokan lagi apabila nanti di tengah-tengah misalnya ada proses pergantian harga, atau misalnya ada revisi harga, nanti kita bisa sesuaikan kepada mereka gitu. Jadi itu dinamakan dengan kontrak rate. Oke, yang berikutnya adalah peak season surcharge ya. Surcharge-nya ini atau peak season atau high season adalah harga-harga yang hanya berlaku pada saat musim-musim tertentu. Nah, kalau di Indonesia biasanya musim-musim tertentu atau high season atau peak seasonnya sendiri itu pada saat contohnya Lebaran ya, atau enggak Christmas, atau enggak New Year. Nah, biasanya itu yang wajib sih ada kenaikan harga atau harga peak seasonnya, seperti itu. Jadi kalian harus tahu dulu nih, misalnya mau menginap di tanggal-tanggal yang mendekati hari-hari raya, kalian harus pastikan benar apakah tanggal yang kalian booking itu sudah termasuk ke tanggal high season apa tidak. Nah, jadi kalau misalnya sudah termasuk, berarti kalian mungkin akan mundur 1 hari atau 2 hari sebelum high season itu berlaku.
Kemudian oke, yang berikutnya adalah extra bed. Nah, extra bed ini adalah tempat tidur tambahan di dalam kamar. Nah, extra bed ini apakah gratis? Tentu tidak, karena extra bed ini sama halnya dengan kalian membeli kasur, membayar kasur lagi, dan ini akan diikutkan paketnya dengan sarapan atau dengan makan pagi juga. Misalnya satu kamar itu hanya berlaku untuk 2 orang, ya, untuk 2 orang. Jadi satu kamar nanti kalian bisa free breakfast untuk 2 orang. Nah, apabila kalian yang menginap 3 orang, maka kalian harus menambahkan satu extra bed lagi, dan yang mana extra bednya itu juga mempunyai hak yang sama dengan yang 2 orang tadi. Ya, tentu dia juga akan dapat breakfast. Jadi satu kamar itu akan mendapatkan 3 breakfast keesokan harinya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, informasi-informasi tentang apa aja sih yang ada di hotel. Nanti aku akan kasih lagi informasi kepada kalian. Semoga ini berguna buat kalian ya. Kedepannya kalau kalian mau kerja di hotel atau kalian mungkin suka nginep di hotel ya, kalian bisa tahu ini apa aja bagian-bagian dari perhotelan. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa di subscribe, kemudian di share juga, di like, di komen, di share, di follow Instagram aku juga ya guys. Jangan lupa tetap support terus perhotelan Indonesia, pariwisata Indonesia. Bye bye.